Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, dikarenakan banyak di antara orang-orang yang kita cintai, mereka tidak bisa membersamai kita di dalam Ramadan kali ini. Ada di antara mereka yang dipanggil oleh Allah menjelang hanya satu hari sebelum Ramadan ini. Namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga apabila seseorang melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kendati dia berjalan di tengah kegelapan malam, akan tetapi malam tersebut menjadi terang benderang. Begitulah pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan tentang ayat-ayat yang diturunkan pada awal Rasulullah SAW diutuskan, sehingga kita akan membahas silsilahnya itu berdasarkan tahun turun ayat tersebut. Dan kita sudah membahas bagaimana surat yang kedua yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Qalam, di mana pembahasan awalnya kita telah menjelaskan bahwasanya Qalam tersebut merupakan salah satu sumber informasi yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan, sehingga seseorang akan mendapatkan informasi yang benar apabila dia mempelajari ilmu yang benar. Dan berapa banyak di antara para ulama pada saat mereka mempunyai kemampuan akademik yang sangat luar biasa, namun dikarenakan mereka tidak menulis, maka keilmuannya itu akan punah seiring berjalan waktu. Namun bagi ulama yang menulis terhadap keilmuan yang mereka miliki, maka mereka akan dikenang sepanjang hayat. Salah satu ulama yang paling terkenal di antara yang masih produktif dikarang karya-karyanya oleh muridnya itu adalah Imam Syafi'i, dan salah satu muridnya yang paling terkenal itu adalah Imam An-Nawawi. Sehingga dimanapun kita pergi, kita akan menemukan buah karya Imam Nawawi. Salah satu buah karyanya itu adalah Riyadhus Shalihin. Pada saat saya berada di Jerman, saya menemukan kitab Riyadhus Shalihin. Saat berada di Belanda juga menemukan kitab Riyadhus Shalihin. Hampir semua negara, Riyadhus Shalihin itu merupakan salah satu yang terisi di dalam rumah tangga umat Islam. Bahkan ini merupakan salah satu kitab yang memang spektakuler. Itu sebabnya umat Islam tidak hanya sekedar
bisa berbicara. Akan tetapi pelajaran terpenting pada saat surat yang kedua diturunkan itu adalah yang pertama, kita harus menulis terhadap ilmu pengetahuan yang kita miliki. Pelajaran yang kedua yang sudah kita bahas yaitu bagaimana kedudukan Rasulullah SAW minan ni'am. Rasul adalah salah seorang hambanya yang mendapatkan berbagai macam nikmat. Ini membantah terhadap apapun yang didakwakan oleh orang-orang jahiliyah. Dikarenakan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Makkah, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu adalah majnun, orang gila, orang yang terputus dari kenikmatan. Contohnya, pada saat seseorang tidak mempunyai akal, maka dia tidak akan bisa menikmati kehidupannya. Bagaimana cara mereka menghabiskan waktunya? Mereka tidur di emperan, mereka makan dari sampah, dari tong-tong sampah. Kenapa? Dikarenakan terputus semua perangkat untuk bisa menikmati kehidupannya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya nikmat terbesar itu adalah diutus baginda sebagai rasul, yaitu diturunkan Al-Qur'an. Siapapun, apapun, dimanapun, pada saat bersentuhan dengan Al-Qur'an dia akan mulia. Ini yang terjadi dengan Nabi Muhammad, seorang pemuda yang baik, namun begitu Al-Quran turun kepada beliau, maka beliau adalah makhluk terbaik di atas muka bumi. Pada saat Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, maka Ramadan adalah bulan terbaik. Imam Ibnu Jauzi menjelaskan bahwasanya Ramadan itu diibaratkan sebagaimana Yusuf beserta para saudara-saudaranya. Satu Yusuf itu ibaratnya Ramadan, sedangkan saudara-saudaranya itu adalah bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan malam diturunnya Al-Quran, dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam apabila seseorang beribadah pada malam tersebut, maka ibadahnya itu setara dengan 83 tahun. Kalau dia berbuat maksiat, maka kemaksiatan yang dia lakukan pada malam tersebut adalah 83 tahun. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad SAW kejarlah di penghujung Ramadan ini, dikarenakan Allah memberikan spesial gift kepada kita, hadiah spesial kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ad-dhilal wal ihtida. Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasatubsiruna wa yubsirun bi aydikumul maftunun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Di penghujung ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW yang merupakan sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu adalah merupakan salah satu patron kita dalam berakhlak. Sehingga saya pernah menjelaskan, akhlak seseorang itu bukanlah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ilmuwan hari ini, yaitu etika katanya. Karena itu tidak akan menggambarkan Rasul, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, beliau itu tidak akan pernah terdapat tercela. Tidak akan pernah ada celah untuk kita lihat akhlaknya tidak baik. Nah, ini dapat kita lihat pada saat seseorang, kami pada saat belajar bahasa di Mesir, itu tidak dihitung, tidak dikira bisa bicara bahasa Arab. Kalau seandainya pas dikejar sama anjing, itu ngomongnya masih bahasa Aceh ataupun bahasa Indonesia. Menyai pelit lihat menteng tapegah bahasa Aceh, itu belum bisa bahasa Arab. Tapi pada saat kita dikejar sama anjing dan kita akan berbicara dengan bahasa Arab, serapahnya dengan bahasa Arab, itu mungkin kita sudah mempunyai sesuatu yang terbiasa. Nah, Rasul etikanya itu adalah memang bawaan dari dirinya.
Bagaimana bisa seseorang itu menyakiti manusia yang terbaik? Tapi bagaimana balasannya? Rasul tidak pernah membalas. Diusir dari Mekah, begitu kembali ke Mekah, maka Rasul mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada apa-apa, aku maafkan semua kesalahan yang kalian lakukan. Mungkin kalau hari ini terjadi sama kita kasus seperti itu, tidak akan pernah terjadi. Langsung akan terjadi pembalasan dendam. Begitu juga pada saat terjadi dalam peperangan, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Di perang Uhud itu paling banyak sahabat-sahabatnya meninggal dunia, 70 orang. Dan Rasul pada saat itu terluka, pelipisnya itu tembus 2 duri besi. Sehingga para mufassirin mengatakan bahwasanya tidak ada alasan Rasul tidak marah dalam perang Uhud. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena dia disakiti oleh kerabatnya, oleh orang-orang yang berada di Mekah yang hidup dan besar bersamanya, tapi dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tertimpa kepada dirinya, maka Rasul meminta kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Ini merupakan puncak bagaimana yang dinamakan dengan etika. Bukan hanya pada saat dia bisa membalas, namun dia tidak mau membalas. Ini merupakan salah satu pelajaran penting pada saat kita mempelajari surat Al-Qalam tersebut, yaitu perbaiki etikamu, karena ini adalah pondasi dasar. Pondasi dasar bagi kita semuanya. Banyak di antara kita pada saat kita berbicara di atas mimbar seperti ini bisa tersenyum, bisa ramah. Tapi begitu sesuatu kejadian menimpa pada diri orang tersebut, terkadang dia juga panik. Sehingga sering dikatakan, Ustaz juga manusia. Itu adalah untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh Ustaz. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat yang kelima ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sebuah prinsip yang memang itu harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita, di mana ad-dhalal yaitu kesesatan dan al-ihtida yaitu hidayah. Dua ini tidak akan pernah bercampur, antara sesat dan hidayah. Sehingga banyak di antara orang yang mengatakan bahwasanya dia melakukan yang benar dan mengklaim bahwasanya dia itu melakukan perbuatan yang benar, dan itu adalah hak. Siapapun boleh mengatakan seperti itu, tapi ingat bahwasanya yang menentukan benar dan salah itu adalah Allah. Indikator benar dan salah itu hanya dari Allah. Tidak bisa klaim dari manusia, tidak bisa pengakuan dari manusia. Semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak orang yang mengakuinya, bukan berarti dia benar. Di mana Allah mengingatkan kita, fasatubsiruna wa yubsirun. Kalian itu akan melihat dan akan dipantau. Semua kita ini adalah dalam pantauan Allah. Tidak ada yang terluput. Kendati kita semua melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita, tidak ada yang terluput dalam pantauan Allah. Bi'aikumul maftunun. Dan siapa saja di antara kalian itu yang melakukan kecurangan, memfitnah, itu semuanya akan mendapatkan pembalasan dari Allah. Hari ini berapa banyak orang-orang pada saat kita melakukan kebaikan, memperjuangkan agama Allah ini, mereka tega untuk menjelek-jelekkan orang tersebut. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk menebarkan fitnah. Dan kita orang-orang yang ditimpa dengan ujian seperti ini, jangan pernah berlelah, jangan pernah berputus asa. Lihat bagaimana kondisi para sahabat Rasulullah SAW pada saat mereka diboikot oleh orang-orang kafir Makkah. Mereka tidak mempunyai makanan apapun. Mereka hanya punya daun-daun. Pada saat mereka makan daun, maka yang keluar pun kotorannya itu adalah daun. Tak ubahnya, keimanan mereka itu memang betul-betul dicoba. Hari ini kondisi seperti itu
Itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Baitul Maqdis. Mereka diuji, dan ujian tersebut merupakan bagi mereka untuk naik kelas bagi kehidupan mereka. Sedih kita melihat pada saat ada seorang anak, seorang abang diwawancarai, umurnya masih 12 tahun, dia mempunyai adik sebanyak 4 orang dan tidak ada lagi satupun, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Dan dia menangis. Kenapa? Sangat wajar anak umur 12 tahun. Baju tidak pernah ada yang lain, cuman ada satu baju di badannya. Dan dia mengatakan, kenapa aku tidak menangis? Baju yang kumiliki cuma satu ini dan aku tidak bisa mengganti baju yang lain, sedangkan baju ini sudah kotor. Adik-adikku, siapa yang akan menanggungnya? Hari ini pernah enggak kita merasakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak dengan ujian sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Rasul, tidak dengan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Anak-anak kita, apapun yang mereka menginginkan, pada saat mereka ingin berbuka puasa, kita masih bisa membelinya. Pernahkah kita menanamkan prinsip keimanan kepada mereka? Agar apa? Agar menitipkan, menyelipkan setiap doa pada saat kita berbuka puasa, kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di seluruh tanah, di bumi ini. Untuk apa? Untuk diselamatkan keimanannya, dikuatkan ketabahannya. Ini yang perlu kita titipkan. Kenapa? Karena pasti ujian itu pasti sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat ini. Kita akan difitnah dan kita akan menerima fitnah. Namun pada saat kita sebagai orang yang difitnah, yang diuji tersebut, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Sehingga sebesar apapun ujian yang akan kita terima itu tidak akan memberatkan kepada diri kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah menjelaskan bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah itu mengetahui siapa saja yang sesat di jalan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia mengetahui orang-orang yang diberikan hidayah. Hidayah dari Allah itu sangatlah luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seandainya aku diberikan doa dan kutahui bahwasanya doaku itu adalah mustajabah, maka aku akan meminta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada para pemimpin. Mahal sekali hidayah tersebut. Namun hidayah yang terbesar yang ada di depan kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Siapapun, dimanapun mereka orang yang membaca Quran, pasti mereka bisa mendapatkan hidayah tersebut. Saya banyak menceritakan, banyak di antara teman-teman pada saat mereka membacakan Quran, mereka akan menangis sendiri. Mereka akan menangis sendiri. Itu kendati mereka tidak tahu dan tidak pernah bersentuhan selama ini dengan Quran. Pada saat mereka mempelajari artinya, mengetahui maknanya, maka mereka akan menangis sendiri. Banyak di antara orang-orang kafir, mereka itu pada saat mentadabburi Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, padahal tujuan awal itu untuk mengkritisi. Tujuan awal mereka membaca Quran itu untuk mendapatkan celah di mana mereka bisa menyerang agama ini. Namun apa yang terjadi? Allah berikan kepada mereka hidayah. Maka jangan pernah tunggu hidayah itu datang kepada kita. Jemput hidayah tersebut. Jemputlah hidayah tersebut. Sebagaimana pada saat kita menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bagaimana luar biasanya sebuah amal yang dinamakan dengan bersedekah. Sehingga apa? Sedekah itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Orang-orang kafir itu jauh lebih besar sedekahnya. Orang kafir itu jauh lebih besar sedekahnya. Bill Gates itu jauh lebih besar sedekah Bill Gates daripada sedekah kita. Begitu lewat celengan tadi subuh, paling kita 2.000, 5.000, 10.000. Kalau Bill Gates dia bersedekah ratusan miliar. Tapi apa jadinya? Sedekah dia itu tidak akan pernah bisa diakui sebagai amal saleh selama dia tidak mengakui keimanan kepada Allah.
Namun begitu dia mengakui keimanan kepada Allah, maka seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan itu akan dihitung sebagai amal saleh. Kendati dia lakukannya sebelum Islam. Itu hebatnya Islam. Sehingga dalam sedekah itu bukan masalah mampu. Sedekah itu bukan masalah mampu, tetapi sedekah itu adalah permasalahannya di mau atau tidaknya. Berapa banyak orang yang mempunyai harta namun dia tidak mau bersedekah. Hari ini ada anak-anak kita yang menghafal Quran di sini. Berikan harta terbaik kita kepada mereka. Kendati mereka punya orang tua, kendati mereka punya lembaga pendidikan, apa salahnya? Apa salahnya kita memberikan bukaan kepada anak-anak yang menghafal Quran? Apa salahnya kita memberikan sahur kepada anak-anak yang menghafal Quran? Setiap huruf yang mereka ucapkan itu akan terlipat gandakan kepada kita yang memberikan sedekah. Seberapapun kemampuan kita. Dikarenakan sedekah itu bukan di masalah mampu atau tidak. Jangan pernah tunggu kaya untuk bersedekah, karena kita susah jadi kaya, karena kita akan kaya lama. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu berada di atas hidayah. Hidayah Allah itu sangatlah mahal. Pada saat kita mengetahui apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka terapkanlah dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyia-nyiakan. Banyak kisah yang diberikan pelajaran kepada kita. Salah satunya kisah pada saat para sahabat itu menjadi kisah dan pelajaran bagi kita. Pada saat mereka mengetahui bahwasanya peperangan itu adalah sebuah kewajiban, ada di antara para sahabat yang memang pada saat itu belum diberikan hidayah. Dan di antaranya itu adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr tidak berperang di dalam perang Badar, terluput dalam peperangan Badar, sehingga beliau menebus ketidakhadiran beliau di perang Badar dengan berperang di perang Uhud. Kendati umat Islam pada saat perang Uhud itu kocar-kacir, namun Anas bin Nadhr dengan semangatnya mengatakan, aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud. Sehingga dia membela Allah dan Rasulnya, berperang pada hari itu, dan dia syahid di perang Uhud dengan luka sebanyak 80 luka. Sehingga para sahabat pada saat menjejerkan 70 jenazah yang syahid tersebut, mereka tidak mengenal siapa wajah ini. Dan salah seorang sepupunya yang mempunyai tanda mengenal Anas bin Nadhr mengatakan ini adalah jenazah Anas bin Nadhr. Sehingga mereka yang terluput dari mengerjakan amal-amal saleh di Ramadan yang lalu, maka inilah kesempatan bagi kita untuk kita mengejarnya, menunaikannya, apapun yang terlewatkan bagi kita pada waktu-waktu yang lalu. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita. Kendati kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak pernah dipublikasi oleh Allah, tidak pernah dibeberkan oleh Allah. Allah menutup semua kemaksiatan tersebut, dan Allah masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk melakukan segala amal saleh. Sehingga apa? Sehingga kita berada di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Insyaallah akan kita sambung dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 insyaallah di malam hari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.